Yuk guys, ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info. Dimana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini tanggal 14 di bulan April ya, 2023. Dan tidak bosan-bosannya kita selalu mengingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys, khususnya di tempat-tempat keramaian ya. Dan langsung aja ya, kita melihat bagaimana update dari Global Crypto Market Cap seperti yang terlihat di sini ya. Untuk data dari Coin Market Cap mengalami kenaikan ya sebanyak 4%. Ini cukup lumayan banget ya. Dan tentu saja ini adalah kontribusi dari Bitcoin dan juga Ethereum serta beberapa teman-teman yang lain ya, yang hari ini tuh mengalami kenaikan yang cukup lumayan banget guys. Apalagi untuk Ethereum ya, dalam waktu 24 jam ini sudah naik ya di 9,28% guys. Ini keren banget, menyusul setelah live-nya ya untuk upgrade Shanghai atau Capella ini guys. Nanti kita akan coba bahas ya. Dan untuk Bitcoin mengalami kenaikan juga di 1,23% guys. Bahkan hari ini sempat menembus di 30.800 guys, hampir menyentuh di 31.000. Ini keren banget. Kita tunggu aja nanti seperti apa update-nya. Kemudian untuk BNB juga mengalami kenaikan ya di 2,4%. XRP juga naik di 2,36%, Cardano 6%, kemudian Dogecoin juga naik 7%, lumayan guys. Untuk Polygon juga naik di 5%, Solana juga naik ya di 4,5%, Polkadot juga naik di 5,25% dan juga Litecoin 4,85% guys. Ini keren banget ya. Jadi rata-rata kalau kita lihat di sini untuk pergerakan altcoin di luar stablecoin ya, ini mengalami kenaikan rata-rata antara 3 sampai 5% guys. Oke, selanjutnya kalau kita lihat ya pergerakan dari harga Bitcoin, kalau kita lihat dari time frame weekly-nya ini keren banget guys. Dan sekarang untuk posisi close candle kemarin waktu weekly-nya ya, ini keren banget, menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan sekali ya, dan mencoba untuk retest di resisten berikutnya ya di sekitaran harga 32.000 guys. Ini keren banget. Kenapa? Karena di harga 32.000 ini bisa dibilang sebagai resisten yang cukup kuat guys, dan jika saja nanti bisa menembus di resisten tersebut, maka akan menuju ke resisten berikutnya. Apalagi kalau kita lihat di sini ya, dari pembentukan pola yang terjadi membentuk inverse QM atau inverse head and shoulders guys. Dan biasanya kalau pola tersebut itu valid, maka pergerakan dari harganya itu akan sangat kuat banget guys. Dan tantangan selanjutnya untuk time frame weekly ini harus bisa menembus di harga sekitaran 32.000 ini. Dan memang ya kalau kita lihat di sini untuk pergerakan di time frame daily cukup bagus guys. Untuk close candle-nya kemarin ini hijau tebal ya, dan sekarang pun masih mengalami kenaikan guys, dan akan mencoba untuk bisa menembus di harga 31.000 guys. Disusul dengan beberapa informasi yang cukup positif dari beberapa sentimen yang ada ya. Ini tentu saja membuat harga Bitcoin ini makin naik terus guys. Ini keren banget. Nanti kita akan coba update lagi ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin ini. Dan kita langsung menuju ke informasi yang pertama ya. Ini berhubungan dengan Ethereum, dan seperti yang kalian tahu ya bahwa untuk upgrade dari Ethereum Shanghai ini sudah live ya, dan ini beberapa hal yang perlu kalian ketahui ya setelah peluncuran Ethereum Shanghai kemarin guys. Yang pertama kita lansir dari harian CoinDesk ya. Di sini diinformasikan bahwa Ethereum ini telah melonjak di atas $2.000 guys untuk per Ethereumnya setelah upgrade Ethereum Shanghai. Dan token ini naik lebih dari 5%, dan ini membuktikan ya bahwa investor institusional itu tetap dalam mode menunggu ya, dan juga melihat, ini kata seorang analis guys. Jadi mata uang kripto terbesar kedua berdasarkan nilai pasar ini ya, baru-baru ini diperdagangkan pada harga $2.015 ya. Ini keren banget, naik lebih dari 5% selama 24 jam terakhir guys. Kemudian untuk upgrade Sapela yang juga disebut sebagai hard fork untuk Ethereum Shanghai, melanjutkan transformasi jaringan Ethereum dari proof of work ke mekanisme konsensus proof of stake yang lebih hemat energi ya, yang dimulai pada upgrade merge yang diadakan bulan September tahun lalu guys. Dan tentu saja ya pada minggu-minggu menjelang Sapela, para pengamat pasar ini berbeda pendapat mengenai reaksi harga Ethereum nanti guys. Dengan beberapa memprediksi tekanan jual akan membuat harga dari Ethereum ini turun ya. Tetapi yang kita lihat sekarang ini malah justru berbeda ya, bahkan malah naik guys. Inilah yang membuat menarik. Presiden dan juga salah satu pendiri platform kripto institusional Anchorage Digital, yaitu Diogo Monica, dia mengatakan kepada CoinDesk ya dalam sebuah wawancara setelah peningkatan atau upgrade Shanghai tersebut, bahwa investor itu akan lebih nyaman untuk mengunci Ethereum mereka guys. Jadi tidak dicairkan ya, yang menyebabkan penurunan dari pasokan Ethereum guys. Yang tentu saja
ini akan membuat harga Ethereum itu juga naik. Dan Monaco mencatat bahwa ada likuiditas pada rantai secara langsung. Ini menarik. Ditambah lagi ya, permintaan dari Ethereum ini pun juga meningkat ya, dengan setiap peningkatan yang berhasil yang dilakukan di jaringan Ethereum guys, yang merupakan dua alasan utama mengapa harga dari Ethereum ini tidak akan turun secara besar-besaran katanya. Monica juga menambahkan bahwa validator yang ingin keluar dari rantai ini harus bergabung ya dengan antrean keluar, dan akibatnya investor institusional akan tetap berada di sela-sela dari mempertaruhkan atau staking setidaknya untuk saat ini guys. Karena untuk pencairannya itu tidak bisa secara langsung dan secara serentak guys. Ada tahap-tahapannya dan juga ada beberapa pilihan. Kinerja untuk Ethereum di sekitar fork Shanghai ini ya akan kurang bergantung pada teknis dan lebih pada apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Ini menurut laporan dari Coinbase Research sebelum peningkatan ya. Dan jika lingkungan perdagangan melihat aset beresiko ini dijual, maka orang-orang mungkin akan memutuskan untuk melepaskan kepemilikan dan menjual Ethereum hanya untuk menghilangkan resiko saja guys. Sementara institusi mungkin tidak melangkah seagresif di sisi beli. Ini berdasarkan analisis dari David Duong dan juga Brian Kubelis. Kemudian untuk harga token derivatif dari liquid staking ini naik ya pada hari Kamis kemarin, seperti untuk token LDO dari Lido DAO ya, yang baru-baru ini juga melonjak lebih dari 7% guys dalam 24 jam terakhir menjadi sekitar 2,43 dolar guys. RPL juga meroket sekitar 9% untuk diperdagangkan di sekitar 46,19 dolar. Sementara untuk SD atau Stader ini naik ya lebih dari 4% menjadi sekitar 1,33 dolar menurut data dari CoinGecko guys. Kemudian untuk token dari ARB atau Arbitrum ya, dari sistem penskalaan Arbitrum juga mengalami kenaikan ya, di mana ARB di perdagangan naik di 15% selama 24 jam terakhir di sekitar 1,37 dolar ya, menjadikannya salah satu aset digital dengan kinerja terbaik hari ini guys. Sebelumnya pada hari Kamis, Uniswap juga mengumumkan ya aplikasi wallet seluler guys yang menyertakan dukungan untuk Arbitrum dan indeks pasar Coindesk yang mengukur kinerja pasar kripto secara keseluruhan. Ini naik ya 3% untuk hari itu guys. Berdasarkan perangkat CME FedWatch menunjukkan ya bahwa saat ini 66% trader melihat Federal Reserve Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga ya sebesar 25 basis poin lagi pada pertemuan Komite Pasar Terbuka Federal Reserve ya atau FOMC berikutnya pada tanggal 3 Mei nanti guys. Jadi kita tunggu aja juga untuk update dari interest rate The Fed ini karena cukup menarik juga ya untuk diikuti. Dan jika saja memang akan dinaikkan untuk interest rate-nya, kemungkinan besar nanti untuk Bitcoin akan ada tekanan jual guys dan akan berakibat positif untuk US dollar. Kita tunggu aja nanti efeknya seperti apa. Dan tentu saja ya efek dari upgrade Sapela atau Shanghai ini, di mana para staker ini bisa melakukan unstake ya ataupun withdraw dari aset Ethereum mereka yang di staking, seperti kita lansir dari harian Crypto Globe ya, di mana di sini untuk upgrade Sapela Ethereum ini telah melepaskan sekitar 222 juta dolar guys dalam bentuk Ethereum tanpa staking. Nah, ini menarik juga ya. Jadi Ethereum ini senilai 222 juta dolar ya telah tidak dipertaruhkan guys atau tidak di staking lagi di jaringan sejak upgrade Sapela ini yang diantisipasi secara luas ya karena adanya penarikan dari upgrade Shanghai ini guys. Menurut data yang dibagikan oleh sumber daya pemantauan blockchain Look On Chain, sebanyak 111.378 Ethereum dengan cepat ini di unstake ya. Dan tak lama setelah peningkatan atau upgrade ini dengan layanan liquid staking Lido DAO Finance ini menyumbang 57,2% guys dari semua penarikan setelah melihat 63.695 Ethereum keluar dari layanan Lido DAO. Kemudian juga diinformasikan lebih dari 19,19 juta Ethereum senilai lebih dari 38 miliar dolar ya dipertaruhkan di jaringan guys. Dan lebih dari 1 juta Ethereum telah dihasilkan sebagai hadiah atau reward sejak staking ditayangkan di rantai Beacon atau Beacon Chain ya. Di mana harga rata-rata Ethereum yang dipertaruhkan menurut catatan layanan ini ya adalah di 1.964 dolar guys. Peningkatan Sapela ini ditayangkan pada 12 April dan diimplementasikan ya dengan Ethereum Improvement Proposal atau EIP 4895 yang memungkinkan penarikan Ethereum yang di staking guys. Bersamaan dengan mekanisme penarikan, Sapela ini meningkatkan biaya gas jaringan untuk beberapa transaksi seperti yang telah dijelaskan ya oleh tim inti di GitHub sebelumnya. Peningkatan ini melengkapi
transisi Ethereum ke mekanisme konsensus proof of stake dan secara luas diperkirakan akan menghasilkan fluktuasi harga jangka pendek ya. Karena beberapa Ether yang di stake ini akan ditarik guys. Tidak semua dari 18 juta Ethereum yang di stake akan tersedia ya untuk penarikan sekaligus karena adanya batasan jumlah yang dapat ditarik guys. Selain informasi ini ya, dan masih berhubungan juga ya dengan upgrade Shanghai ini seperti yang dilaporkan oleh The Block, di mana exchange Kraken guys ini akan segera melepaskan kepemilikan Ethereum mereka senilai lebih dari 1 miliar dolar ya setelah upgrade Sapela ini guys. Jadi pertukaran kripto Amerika Serikat yaitu Kraken ya ini telah memulai permintaan penarikan untuk taruhan mereka ya setelah peningkatan atau upgrade Sapela yang memperkenalkan penarikan Ethereum guys. Jadi upgrade tersebut telah menghasilkan gelombang besar permintaan penarikan melebihi 1,5 miliar dolar ya, termasuk penarikan sebagian dan juga sepenuhnya guys. Kraken menyediakan layanan staking yang menyederhanakan proses staking Ethereum, memungkinkan pengguna untuk menyetor ke dalam platform dan membuat validator atas nama mereka. Perkembangan ini mengikuti ya penyelesaian dari Kraken atas tuntutan yang diajukan oleh Sekuritas dan juga Exchange Commission karena diduga gagal mendaftarkan penawaran dan penjualan program stakingnya di Amerika Serikat guys. Kraken setuju untuk membayar denda sebesar 30 juta dolar. Sebagai tanggapan ya, Kraken telah meminta untuk menarik lebih dari 551.000 Ethereum atau senilai 1 miliar dolar, terhitung lebih dari 65% ya dari 820.000 Ethereum sekitar 1,5 miliar dolar yang saat ini guys berada dalam antrian untuk ditarik ya dari jaringan. Menurut data dari Nansen, jumlah Ethereum yang menunggu untuk ditarik oleh Kraken ini tidak mewakili seluruh sahamnya ya, melainkan sebagian dari 1,25 juta Ethereum atau sekitar 2,5 miliar dolar yang di staking di Ethereum guys. Jadi ini juga perlu dicatat ya buat teman-teman semua jika nanti Kraken ini benar-benar menarik sebanyak 1 miliar dolar dalam bentuk Ethereum, mungkin akan ada tekanan jual ya dari Ethereum ini, apalagi kalau nanti sudah naik cukup lumayan ya. Apalagi kalau kalian lihat di sini untuk pergerakan harga dari Ethereum untuk time frame daily-nya ini naiknya cukup lumayan kenceng guys, dan biasanya akan ada tekanan jual untuk pengambilan profit dari para investor guys. Jadi kalian harus berhati-hati juga ya di sini. Dan buat teman-teman yang ingin masuk kayaknya agak beresiko karena harganya juga sudah termasuk tinggi nih kalau menurut saya ya. Jadi kalian tunggu dulu untuk koreksinya jika kalian ingin masuk lagi ke Ethereum guys. Mungkin beberapa hari atau minggu setelah hype dari upgrade Shanghai atau Capella ini sudah mulai meredam ya, dan efeknya tidak terlalu besar untuk Ethereum guys. Oke, sekarang kita tinggalkan dulu untuk Ethereum, nanti kita akan coba update lagi jika ada informasi yang cukup menarik ya. Dan selanjutnya informasi dari Decrypt. Di sini diinformasikan guys bahwa handphone buatan Solana ya ini sudah bisa direview guys, dan ini keren banget. Jadi ponsel Android Solana ini telah hadir ya dan menghadirkan flagship premium dengan fungsionalitas Web3 bawaan. Nah pertanyaannya, mampukah ini bisa memikat massa yang banyak ya? Ini keren banget. Kita coba lihat. Jadi Solana ini benar-benar membuat smartphone mereka sendiri guys yang berbasis Web3 tentunya ya, dan diberi nama handphone Saga, dan sekarang sudah tersedia bagi mereka yang melakukan pre-order dengan pemesanan baru yang akan dimulai pada tanggal 8 Mei nanti. Nah di sini Decrypt sudah mendapatkan handphonenya guys ya dengan harga $1.000 selama seminggu terakhir ini, dan saat ini taruhan moonshot untuk Solana Labs ini lebih terasa seperti perangkat Web2 ya dengan percikan integrasi Web3-nya, dan ini adalah ponsel yang mumpuni dan kuat ya dengan fungsionalitas wallet asli dan aman tentunya ya, yang terasa ketat dan intuitif. Tetapi dengan beberapa aplikasi yang tersedia ditambah beberapa hambatan di sepanjang jalan guys. Bahkan lebih dari biasanya ya di Web3 menggunakan Saga saat ini itu terasa seperti menguji versi beta ya dari sesuatu yang menjanjikan dan potensial. Ini mungkin merupakan premis yang menarik bagi para pengguna awal dan penggemar berat, dan katalisator potensial bagi para pengembang. Tetapi berpotensi menjadi penjualan yang sulit ya bagi konsumen pada umumnya, dan Solana Labs mengetahuinya guys. Tetapi ada banyak hal yang disukai di sini guys, meskipun terasa agak terlalu dini ya. Nah di sini Decrypt mencoba untuk mengulas ya untuk teknologi ini, dan salah satu pertimbangan utama saat mengevaluasi sebuah ponsel adalah apakah dapat menggunakannya sehari-hari. Dengan kata lain, apakah saya akan senang membawa ponsel ini di saku saya ya saat kita berhubung, kemudian bisa mengambil foto, bekerja dari jarak jauh, dan bisa terus online guys. Nah di sini Solana Saga atau handphone dari Solana ini memenuhi persyaratan itu ya berdasarkan percobaannya. Dan ini adalah flagship Android premium dengan desain yang menarik guys, meskipun tidak terlalu mencolok.
Dibuat dengan bahan yang kokoh dan dikemas dengan hampir semua hal yang Anda perlukan ya untuk berkomunikasi, tetap terhubung dan terhibur tentunya. Bahkan tanpa elemen Web3 pun, ini akan menjadi ponsel Android yang sangat bagus guys. Dan sekilas, handphone Saga ini kurang berbeda ya dari Samsung Galaxy S23 atau iPhone terbaru guys, tetapi aksen kecil membantu membedakannya dalam hal tombol samping berwarna hijau metalik dan juga modul kamera titanium berbentuk segitiga guys di bagian belakang. Rangkanya berbahan baja, tahan karat, dan bagian belakang keramik juga merupakan sentuhan yang bagus ya. Meskipun lapisan belakang hitam berwarna mate adalah magnet sidik jari dan noda guys. Kemudian sedikit lebih tinggi dan lebih berat ya daripada iPhone 14 Pro Max dengan layar AMOLED 6,67 inci 1080p yang cerah dengan tampilan 120 Hz yang halus guys. Daya tahan baterainya cukup kuat ya dan dapat diandalkan di sini dengan kapasitas 4110 mAh. Ini cukup besar guys ya. Dengan pengisian daya nirkabel yang tersedia untuk kenyamanan di samping koneksi USB tipe C ya yang berkabel yang lebih cepat guys. Handphone Saga ini juga cukup cepat ya dan bertenaga guys berkat prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 sebagai tingkat unggulan yang dipasangkan dengan RAM 12 GB membuatnya mampu menjalankan game dan aplikasi yang menuntut dengan mudah guys. Meskipun demikian ya, ini bukan chip terbaik ya, di mana Galaxy S23 dan ponsel baru lainnya menggunakan chip Gen 2 ya, yang memberikan peningkatan kinerja yang solid dalam pengujian benchmarknya guys. Anda mungkin tidak akan melihat perbedaannya sekarang, tetapi handphone Saga ini bisa jadi kurang tangguh dibandingkan beberapa saingannya di tahun 2023 ini. Di masa depan saat aplikasi dan game yang lebih berat ini akan diluncurkan guys. Tapi sisi positifnya, bagaimanapun handphone Saga ini dikemas dengan penyimpanan internal di 512 GB sebagai standar. Untuk sebagian ponsel memerlukan biaya tambahan ya untuk mendapatkan penyimpanan onboard semacam itu guys. Untuk kamera ganda dengan kapasitas 50 megapiksel dan ultra wide di 12 megapiksel di sampingnya, ini sangat memenuhi kebutuhan dalam berfoto sehari-hari ya dan memberikan detail tajam dan warna yang tajam juga guys. Namun jika disandingkan ya dengan iPhone 14 Pro Max, hasil jepretan Apple lebih tajam dengan keseimbangan warnanya yang lebih alami guys. Selain untuk elemen Web3 ya, handphone Saga ini hadir dengan Android 13 yang untungnya sangat bersih ya dan tidak ada sampah bloatware dalam arti aplikasi-aplikasi bawaan dari Android ya. Dan rangkaian lengkap layanan Google termasuk Play Store dan ponsel 5G ini bekerja dengan semua operator utama di Amerika Serikat sehingga dapat membawanya kemanapun kita mau guys. Penawaran Web3 Saga dibangun di sekitar Seed Vault, sebuah solusi penyimpanan asli yang mengamankan frase seed wallet Anda ya dalam lingkungan yang aman di ponsel guys. Bahkan sistem operasi Android pun tidak memiliki akses. Dan itu terkait dengan tanda tangan biometrik Anda melalui sensor sidik jari belakang. Ini keren banget ya. Ini dipasangkan dengan toko asli untuk aplikasi terdesentralisasi ya atau decentral apps yang memiliki lebih dari selusin decentral apps saat ini guys. Tetapi menyediakan alur yang lebih lancar dan lebih mudah digunakan daripada aplikasi web pada umumnya. Dengan menggunakan aplikasi wallet seperti Phantom atau Solflare, Anda dapat menandatangani transaksi jaringan Solana ya dengan sentuhan sensor saja guys, bersama dengan ketukan pada layar dan sesekali memasukkan PIN untuk keamanan. Ini keren banget. Jadi intinya untuk pemakaian dari wallet pada handphone Saga ini sangat relatif mudah banget ya. Nanti kalian bisa coba sendiri juga sudah memegang HP-nya. Dan ini adalah first impression aja ya untuk handphone Saga ini dan kita akan update lagi kira-kira apakah perkembangannya ini akan bagus atau enggak atau mungkin ada beberapa kendala ya dari handphone ini ke depannya. Kita akan update lagi dan kita lanjut untuk informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Cointelegraph dan di sini diinformasikan ya bahwa Uniswap guys ini meluncurkan wallet seluler untuk versi iOS di beberapa negara tertentu guys. Jadi bursa terdesentralisasi ini sebelumnya menyatakan ya bahwa Apple ini tidak mengizinkan aplikasi ini terdaftar di App Store. Tapi menurut pengumuman di tanggal 13 April dari perusahaan ya, aplikasi ini tersedia untuk perangkat iOS di beberapa negara tertentu dan dapat ditemukan di App Store Apple guys. Nah ini menarik ya. Jadi tim Uniswap mengeluh pada tanggal 3 Maret bahwa Apple memblokir aplikasi dari tokonya. Namun dalam pengumuman baru ini tim mengatakan bahwa walletnya sudah keluar dari penjara Apple dan sekarang sudah tersedia di sebagian besar negara guys. Uniswap menyatakan bahwa wallet baru ini memungkinkan pengguna ya untuk menukar token di jaringan Ethereum, Polygon, Arbitrum, dan juga Optimism. Dan wallet ini juga dihubungkan ke aplikasi Ethereum apapun ya melalui Wallet Connect guys. Pengguna dapat mencadangkan akun mereka dan menuliskan frase seed mereka atau mengenkripsi berangkas kunci mereka ya dengan kata sandi dan penyimpanannya di iCloud. Aplikasi Uniswap juga memungkinkan pengguna
pengguna untuk melihat informasi terperinci tentang token non-fungible ya atau NFT yang disimpan di dalamnya guys, termasuk harga dasar dan juga koleksinya guys. Untuk mempermudah proses onboarding Web3, beberapa pengembang wallet telah menawarkan aplikasi seluler dengan fungsi keuangan terdesentralisasi ya atau DeFi bawaannya selama beberapa tahun terakhir ini guys. Dan pada tahun 2020, Argent mengintegrasikan MakerDAO dan protokol DeFi lainnya dengan aplikasi walletnya, dan OneInch menyediakan integrasi serupa pada tahun 2021. Nah, di sini untuk Cointelegraph menghubungi ya tim Uniswap untuk mendapatkan daftar negara tempat aplikasi tersebut tersedia guys, tetapi tidak dapat memperoleh tanggapan pada saat publikasi ini. Jadi untuk sementara negara-negara mana yang akan mendapatkan akses Uniswap untuk versi iOS ini masih belum jelas guys, dan nanti kita akan update lagi informasi berikutnya. Kita lanjut informasi berikutnya, kita lansir dari Instagram ya, dari akun helloinvestasi.id, dan di sini diinformasikan guys bahwa kata Elon Musk ya, Twitter ini akan dikabarkan diganti ya namanya menjadi X, dan isinya nanti akan menyerupai seperti WeChat katanya guys. Nah, ini menarik juga ya. Jadi CEO Twitter Elon Musk dikabarkan telah mengajukan dokumen ya ke pengadilan California untuk mengganti nama perusahaan induk platform Twitter ini, yaitu Twitter Incorporation, menjadi X Corp, yang dilaporkan akan menjadi aplikasi super seperti WeChat. Adapun karena statusnya bukan lagi perusahaan publik, Twitter ini memang tidak perlu melaporkan pembaruan seperti perubahan nama ke Securities dan Exchange Commission atau SEC. Dan sejak diambil alih oleh Elon Musk ya, spekulasi terkait Twitter ini akan diubah menjadi apa yang disebutnya sebagai X, yang akan menjadi sebuah everything app seperti WeChat di Tiongkok, telah berkembang ya dalam beberapa bulan terakhir ini guys. Aplikasi tersebut kemungkinan akan mendukung messaging, pembayaran, ride sharing, pengiriman makanan, dan layanan lain ya dalam satu aplikasi guys. Dan Elon Musk sendiri sempat memuji WeChat karena kenyamanan dan kegunaannya, meski dominasinya tidak dapat ditiru ya di luar negara itu guys. Perubahan Twitter menjadi X Corp dapat dilihat sebagai langkah awal pengembangan aplikasi super yang diinginkan Elon Musk. Namun Elon Musk terlihat tidak memiliki rekam jejak bagus ya dalam menindaklanjuti sebuah rencana. Saat ini Twitter dipenuhi cukup banyak bug, dan pembaruan layanan Twitter Blue juga tidak menghasilkan pendapatan yang saya harapkan guys. Bahkan jika Twitter menjadi bagian dari X Corp, kemunculan aplikasi X terlihat masih sangat jauh ya. Terkait kabar ini, bos Twitter tersebut belum memberikan pernyataan secara jelas melalui akun Twitternya sebelum ia hanya mengunggah cuitan bertuliskan X tanpa penjelasan apapun guys. Jadi kita tunggu aja nanti kejutannya dari si Elon Musk ini guys. Dan informasi selanjutnya ini masih berhubungan juga ya dengan Twitter guys, seperti yang dilansir dari Watcher.guru, di mana Twitter ini akan segera mengaktifkan kripto ya dan juga perdagangan saham setelah bermitra dengan eToro guys. Nah, ini menarik juga ya. Pengguna Twitter akan segera dapat memperdagangkan saham, kripto, dan aset lainnya secara langsung melalui platform media sosial ini ya, berkat kemitraannya dengan eToro. Menurut laporan dari CNBC, fitur baru ini akan diluncurkan di aplikasi Twitter pada hari Kamis 14 April. Jadi hari ini ya. Twitter saat ini memiliki fitur hashtag yang memungkinkan pengguna untuk melihat data trading real time dari berbagai platform. Namun dengan kemitraan Twitter eToro ini, maka fitur dari hashtag ini akan diperluas untuk menyertakan lebih banyak instrumen guys dan kelas aset guys, termasuk perdagangan kripto. Platform media sosial juga akan memiliki tombol untuk view di eToro atau lihat di eToro ya, yang akan membawa pengguna ke situs eToro guys. CEO dari eToro pun mengatakan ya, yaitu si Yoni Asia, kepada CNBC bahwa mereka melihat banyak penggunanya berinteraksi di Twitter dan mengedukasi diri mereka sendiri ya tentang pasar. Asia lebih lanjut menambahkan bahwa Twitter memiliki konten berkualitas tinggi dan real time tentang kejadian keuangan di seluruh dunia. eToro didirikan di Israel pada tahun 2007. Salah satu fitur yang menonjol dari eToro adalah bahwa mereka memungkinkan orang untuk meniru strategi perdagangan pengguna lain, atau istilahnya copy trading ya. Dan ini cukup menarik guys untuk diikuti. Kita tunggu aja untuk implementasi apakah benar nanti Twitter dan eToro ini akan bekerja sama ya, dan memungkinkan Twitter kedepannya bisa melakukan perdagangan baik saham, kripto, ataupun aset lainnya di platform Twitter ini. Ini akan sangat keren banget guys, dan tentu saja ini akan membuat adopsi kripto kedepannya ini akan sangat masif banget, karena seperti yang kalian tahu ya, pengguna Twitter ini sudah ratusan juta guys. Ini keren banget ya. Kita lihat aja nanti seperti apa. Kita tunggu ya pendapat kalian di kolom komentar guys, dan tentu saja kita bisa ngobrol banyak nanti di dalamnya guys tentang beberapa informasi yang berkembang saat ini. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi ya di informasi berikutnya. Peace.